musik. Haleluya. Kasih Allah tidak terukur, begitu luas, begitu dalam, dan begitu lebar. Itulah kasih Yesus kita. Kami bersyukur pada Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saudara, katakan bagian terakhir. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya. 2 menit paling.
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Shalom Bu Suci, sudah bergabung. Shalom Mbak Victor, sudah pulang ya Pak ya. Mazmur 150 berkata, pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus, pujilah dia dalam cakrawalanya yang hebat. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Tuhan berjanji saat kita memuji menyembah dia, dia bersemayam bertahta di atas pujian kita. Dan malam ini dengan iman kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Rasanya lancar. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam kabarnya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, firman-Nya dirasakan semua. Mari bersyukur kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Shalom Pak saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini dalam doa sehati GBS Purwokerto dengan kami Bapak Gembala Nono Robi Harjo dan saya Vivi Robi Harjo. Di tengah Purwokerto kondisi sedang hujan malam hari ini, tapi tidak mengurangi semangat kita dan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah kita berdoa malam hari ini kiranya hujan berkat Tuhan tercurah atas setiap keluarga demi keluarga dimanapun saudara-saudara boleh berada malam hari ini. Dan mari kita sama-sama mengangkat hati, mengangkat pujian, mengangkat penyembahan kita. Dan kita yakini bahwa pertolongan kita satu-satunya hanya datang daripada Tuhan yang dapat kita andalkan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
Tuhan yang memberi kami kekuatan sehingga kami sanggup Tuhan melewati hari demi hari. Setiap tantangan, setiap proses kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sukacita kami, itulah kegirangan kami Tuhan. Karena kami mendapati kami tidak sendiri, karena Tuhan tolong kami, karena Tuhan menyertai kami. Bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan mengenal-Mu, bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan mengiring Engkau dengan sungguh dan setia, supaya kami melihat lebih banyak lagi keajaiban Tuhan, lebih banyak lagi mujizat Tuhan, lebih banyak lagi pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang melampaui segala pikiran kami Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang hebat, dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan, buat setiap saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kiranya kami dijamah, kami dilawat, kami terberkati dengan sesi doa sehati malam hari ini. Dan bila sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, kami merindukan rema-Mu. Tuhan, taburkan kepada kami, dan kami diberkati dengan firman malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara, Sobat Facebook yang ada dimanapun Saudara hari ini. Saya mengajak Saudara untuk kembali sama-sama dengan kami dari Purwokerto untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 sampai 7. Yesaya pasal 43 ayat pertama berbunyi demikian. Dalam Alkitab kita diberi judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga
jadikan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat satu ayat di sini pada ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara pernah mempunyai pengalaman yang seperti ini? Seperti yang firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya pasal 43. Terfokus ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Pernahkah saudara punya pengalaman seperti ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, beberapa tahun yang lalu di tahun 2012, saya mengajak istri saya mengadakan satu penerbangan. Karena pada waktu itu istri saya berkata, "Mas, saya belum pernah naik pesawat loh." Ya, seumur-umur dari tahun 73 sampai tahun 2012 belum pernah yang namanya naik pesawat terbang. Dia berkata, "Mas, seumur-umur saya belum pernah naik pesawat." Oke. Oke lah kalau begitu. Saya akan menjawab apa yang menjadi keinginanmu untuk terbang, naik pesawat terbang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengalaman membuktikan bahwa apa yang kita pernah alami itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Secara istri itu takut ketinggian, ya kan? Jadi saya itu ya pokoknya kalau dibilang penakut, ya kan? Jadi untuk membuat dia berani, saya ajak dia punya pengalaman secara pribadi. Saya pesankan satu tiket di salah satu penerbangan dari Bandar Lampung menuju Jakarta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mau menaik pesawat itu bingung mau lewat mana, ya kan? Terus nanti masuknya bagaimana, terus barang-barangnya bagaimana, ya kan? Terus setelah masuk dalam pesawat kabin, ya, di situ apa yang terjadi? Ya, HP harus dimatikan, dan mulailah di situ mempersiapkan diri. Nah, kita diajak terbang oleh awak pesawat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kami naiki adalah pesawat, salah satu pesawat yang bukan punya pemerintah, ya, pesawat yang murah tiketnya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, ya, ketika mesin pesawat sudah mulai dihidupkan, saudaraku, dan mulailah pesawat itu berjalan, ya, menuju lepas landas, saudaraku. Ketika sudah mulai punya kecepatan yang tinggi, ya, untuk mau terbang, itu ada satu bunyi-bunyi gerdek gitu kan. Tidak semulus, ya, pesawat yang punya tiket harga mahal, ya, bung gitu kan. Tapi ini punya gerdek di awal-awal terbang demikian.
baru setelah tenang itu sudah mencapai ketinggian yang cukup. Saudaraku yang tapi di awal-awal itu bunyinya sangat menakutkan dan mengerikan. Gredek, seperti kita naik kendaraan darat yang berada di atas jalan kerikil berbatu. Ya, gredek, gitu kan. Saudaraku, dari mulai pesawat mulai terbang itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu ketakutan. Apakah ini pesawat aman atau tidak? Ya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara kita melihat bahwa di langit itu gelap, ya, awan gelap. Nah, sementara di bawah kelihatan terang. Saudaraku, di situ saya melihat bahwa istri saya harus punya pengalaman dalam kehidupannya, supaya dia bisa berkata-kata melalui pengalaman pribadinya, mulutnya sendiri, bahwa dia mengalami hal itu. Saudaraku, awan yang kelihatan dari bawah itu gelap, tapi ketika sudah mencapai titik terbang tertentu, ya, kita semua sudah ada di atas awan. Ketika sudah di atas awan di situ, saudaraku, ya, terasa seperti nyaman. Kalau melewati awan tebal dan gelap itu bunyi lagi gredek gitu kan. Tapi sungguh di luar pemikiran semula ketika ada di darat. Ternyata di atas awan itu tidak seberapa menakutkan ketika kita bayangkan dari bawah. Ketika kita ada di atas langit, itu terjadi adalah di sana cuacanya terang. Ketika kita melihat ke bawah, tampak dengan jelas bahwa di bawah itu terlihat pemandangan yang indah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu satu contoh, ya, bahwa awan gelap belum tentu menandakan selamanya gelap. Yang kedua, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini, jam ini di Purwokerto itu sedang gerimis atau hujan. Awan tebal gelap, ya, membumbung tinggi di langit dari sepanjang sore. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ terkadang kegelapan, mendung, petir, hujan itu seringkali menghantui, menghalangi apa yang menjadi kepentingan kita. Kita mau pergi menunggu kapan terangnya hujan, kita mau ada acara, masih tetap juga hujan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita mengalami yang namanya kekalutan, kekhawatiran. Kok tidak hujan ini tidak segera berhenti? Ya. Tapi saudaraku, jika kita berani, ya, mempercayai bahwa Tuhanlah itu sumber pertolongan kita, maka di balik awan gelap, di balik hujan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita menghadapi awan gelap kehidupan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali kita mengalami, ya, hujan deras sehingga menghalangi aktivitas kita. Bahkan saat ini, ya, sinyal internet tidak begitu lancar. Ya, kadang-kadang berhenti. Nah, itu yang seringkali membuat kekhawatiran apakah kita bisa melakukan rencana kita dengan sempurna. Tapi tetap percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan saudara. Tahukah saudara bahwa itulah yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita dalam menjalani hidup. Kita kerap dibayang-bayangi kecemasan akan awan gelap yang menyelimuti hidup kita. Ya kan? Tak hanya awan gelap, tapi hujan mulai turun. Keadaan makin buruk. Apa yang kita lakukan dalam situasi seperti itu, kita punya dua pilihan. Ya, jika kita sedang menaik pesawat terbang ketika kita di atas ketinggian, pilihan yang pertama adalah
kita memutuskan untuk turun saja. Bayangkan, kita sudah di atas awan, di langit, kita ada dalam Ingin turun. pesawat, kita ingin turun karena kita takut. Apakah kita bisa selamat? Kita sampai terbang sampai tujuan? Ya, karena kita takut dengan keadaan tersebut. Pilihan yang kedua, kita memilih untuk tetap terbang. Bahkan berani menembus awan gelap kehidupan itu. Jika yang terjadi dengan hujan, juga ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita akan tetap berhenti, kita tidak akan pergi kemana-mana. Ya, kita akan tetap diam, tinggal di rumah karena takut terhadap hujan. Pilihan yang kedua adalah kita akan mempersiapkan diri, menyiapkan mantel kalau kita naik kendaraan roda 2 atau jalan kaki. Kita menyiapkan mantel atau menyiapkan payung, dan kita menembus hujan deras itu, menerjang, masuk, melewati hujan deras itu. Resikonya basah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita berani mengambil pilihan yang tepat? Karena kita percaya bahwa di balik awan gelap itu, di balik hujan yang deras itu, sebenarnya Tuhan hadir. Yes. Saat awan gelap kehidupan menyelimuti, memang sang surya kebenaran seolah tidak tampak. Ya, saat hujan deras jatuh turun ke bumi, memang seolah-olah tidak ada terang di situ. Namun tidak tampak bukan berarti tidak ada, bukan? Justru ketika kita memantapkan langkah iman dalam menghadapi badai kehidupan, awan gelap kehidupan kita, kita melihat kesetiaan dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Ya. Ada berkat menanti di setiap awan gelap yang sedang menyelimuti kehidupan saudara. Amin. Jika engkau percaya kepada Tuhan yang maha hadir, yang maha tahu, yang maha baik itu, ya, pada hidup seringkali mengintimidasi kita, membuat kita takut melangkah, bahkan membuat kita curiga kepada Tuhan dan berpikir Tuhan sudah meninggalkan kita. Kita sudah berdoa, ya, tapi tetap awan gelap di atas tetap gelap. Kita sudah berdoa, hujan masih tetap turun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita menyandarkan pada penglihatan kasat mata kita. Seringkali kita mengandalkan pada pemikiran pemikiran kita, dan seringkali kita curiga Tuhan tidak hadir di situ. Jika saat ini awan gelap pekat sedang menyelimuti kehidupan saudara, janganlah hal itu membuat iman saudara menjadi lemah dan hati saudara menjadi tawar. Bangun keberanian, tetap siapkan langkah untuk masuk melewati awan gelap, badai kehidupan, hujan deras dalam kehidupan kita. Hadapi itu dengan keberanian bahwa Tuhan menyertai hidup saudara. Teruslah melangkah, percayalah di balik awan gelap ada pelangi Tuhan yang indah itu menyertai kehidupan saudara. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa firman Tuhan ini, sekali lagi saya bacakan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apa makna firman Tuhan ini?
kita dipanggil secara serius dan spesifik, spesial, ya, bahwa kita dipanggil dengan nama kita, ya. Kalau saya dipanggil Hai Nono, jelas, dan engkau adalah kepunyaanku. Beranikah kita menyandarkan kehidupan kita pada Tuhan Yesus yang merancang kehidupan kita, bahwa kita adalah milik kepunyaannya, sehingga kita berani mempercayakan pada ayat 2, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya dalam keadaan bahaya, dalam keadaan krisis, di situ Tuhan sanggup menyelamatkan. Amin. Ya. Karena ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Yes. Kita itu biji mata Tuhan, kita itu biji mata Allah. Karena kita itu berharga di mata Allah, kita itu unik, ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Sekali lagi, Tuhan menyertai kehidupan saudara. Jika saudara hari ini berani mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan, seberat apapun masalah, tantangan kehidupan saudara, saya percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang sedang dalam kesulitan dalam ekonomi dan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara dan keluarga, beranikah saudara untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kehidupan saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara? Jika saudara sedang memiliki masalah dalam hal keluarga, beranikah saudara datang kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan? Tuhan, pulihkan, selamatkan keluargaku. Jika saudara memiliki satu pergumulan tentang sakit penyakit, beranikah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu? Malam hari ini saya menantang saudara untuk berani mempercayai Tuhan 100%. Kata 100% itu sepenuhnya. Jika kita belum bisa, belajarlah mulai dari nol, mulai dari awal untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini? Apa yang menjadi keluh kesah saudara? Apa yang menjadi awan gelap dalam kehidupan saudara? Apa yang menjadi halangan, tantangan dalam kehidupan saudara? Ya. Saudara minta kekuatan kepada Tuhan dan mulailah berjalan melangkah dalam iman. Mungkin awan gelap itu masih ada, tapi tetap percayalah, ketika engkau berani menembus kegelapan dalam kehidupan saudara, saudara akan menemukan titik terang di ujung perjalanan. Ketika melewati, saat melewati masih dalam gelap, tapi ketika saudara lulus ya dalam ujian itu, maka saudara akan keluar mendapatkan terang Tuhan yang ajaib itu. Amin. Saya percaya saudaraku, masih ada mukjizat malam hari ini. Saya percaya bahwa berkat yang tidak lazim itu Tuhan sanggup perintahkan mendatangi kehidupan saudara. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat dengan matamu, jika engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, ya, Tuhan sanggup memerintahkan burung-burung gagak itu seperti dalam kehidupan Elia, untuk mengirimkan Elia roti dan daging dari surga. Sekarang yang menjadi kebutuhan saudara, pergumulan saudara, ya, carilah dahulu kehendak Tuhan. Maka di situ, jika saudara menemukan kehendak Tuhan, saudara tidak akan lagi mengalami yang namanya kekhawatiran hidup. Percayalah,
bahwa pekerjaan saudara akan mengalami happy ending. Pekerjaan saudara akan mengalami keuntungan demi keuntungan. Pekerjaan saudara akan menghasilkan profit. Yes. Pekerjaan saudara akan memberikan kecukupan dalam kehidupan saudara. Amin. Orang yang percaya haruslah tetap bekerja. Karena pekerjaan itu menghasilkan uang. Tapi yang memberikan berkat adalah doa saudara kepada Tuhan. Jadi bekerjalah dan tetaplah setia berdoa. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menghampiri Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, di mana Tuhan itu sanggup menolong kehidupan saudara. Terlebih belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lari, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Yesus pasti menolong kita semua. Saudaraku, arahkan mata iman saudara kepada Tuhan Yesus dan mulailah percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dan di situ mulailah berjalan dalam iman saudara, mempercayai bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan yang terbaik. Amin. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang mengikuti doa live pada malam hari ini. Ya, terkhusus buat saudara-saudaraku yang sedang hadir. Ya, berdoa untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Malam hari ini kami sepakat dari tempat ini untuk berdoa untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Dalam berkat nama Yesus, apa yang Tuhan mau adalah rancangan terbaik dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberikan engkau kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, Amin. sukacita, damai sejahtera. Amin. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang percaya, katakan Amin. amin. Berdoa untuk Pak Victor. Malam hari ini kami sepakat di dalam berkat nama Yesus, yang di minggu-minggu kemarin Pak Victor juga berulang tahun. Kiranya ulang tahun di tahun yang ke-2022 ini menambahkan ketebalan iman, menambahkan kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus,
dan Tuhan menambah-nambahkan kapasitas untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan keluargamu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, istri, anak-anak, dan juga ama yang ada di rumah. Dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu juga, orang tua. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu dan pekerjaan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang selalu baru, fresh di dalam Tuhan setiap hari. Bahkan berkat yang tidak lazim juga diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Berdoa untuk Ibu Titi Suprapti. Entah sudah ada di rumah atau belum, entah masih dalam perjalanan bersama dengan Pak Stephen, juga Nathan dan Olin, juga Diki yang ada di rumah. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menambah-nambahkan kapasitas yang baru untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Ibu Titi dan Pak Stephen. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang digeluti. Warung, toko, Tuhan berikan keuntungan demi keuntungan. Pekerjaan Tuhan tambah-tambahkan untuk menjadikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Amin. Berkat kesehatan, sukacita, dan pengucapan syukur kepada Tuhan itu terjadi. Yes. Pemulihan itu terjadi. Yes. Kesukaan itu terjadi. Yes. Dalam berkat nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berdoa untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Malam hari ini kami sepakat dari Purwokerto Banyumas untuk tetap berdoa untuk kehidupan pelayanan Bapak Bernard yang ada di Sumatera Utara. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati Pak Bernard dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan, supaya dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan sukacita dan antusias. Yes. Dalam berkat nama Yesus, pemeliharaan Tuhan terjadi, berkat jiwa-jiwa itu terjadi. Yes. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang dilayani. Yes. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Bernard. Tuhan memberkati istri dan anak-anak. Amen. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Joni Esa yang ada di Lampung. Dari Purwokerto, Banyumas, kami mau berdoa untuk keluarga Pak Joni. Kiranya Tuhan tetap menambah-nambahkan kapasitas yang baru. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Pak Joni. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Joni dan keluarga. Berkat pemeliharaan Tuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita itu terjadi. Ya. Kiranya Tuhan melingkupi dari segala macam mara bahaya. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto yang ada di Purwokerto. Kiranya Tuhan tetap dapat memberikan sesuatu yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Daniel Wahyoto. Pemeliharaan Tuhan cukup, damai sejahtera, sukacita terpenuhi, pelayanan yang dikerjakan membuat nama Tuhan dimuliakan. Keluarga diberkati, pelayanan diberkati.
dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Nugrahani Puspitasari, juga dengan suami Pak Dimas, juga dengan anak-anak Salom dan Silo. Dari tempat ini kami berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menambahkan iman kepercayaanmu, bahwa Tuhan sanggup menolong, mengangkat, mempromosikan hidup dan keluargamu, sehingga pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang tak pernah engkau pikirkan, apa yang tak pernah engkau lihat, apa yang tak pernah engkau dengar, jika engkau percaya Tuhan sanggup menolong kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, maka sesuatu akan terjadi dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera terjadi. Keuntungan dan keuntungan itu menjadi bagianmu. Dalam nama Yesus, engkau yang percaya katakan amin. Berdoa untuk Ibu Gembala Juli Ginting yang ada di Medan. Kiranya malam hari ini kami sepakat dari kota Purwokerto untuk berdoa buat pekerjaan pelayanan Ibu Juli Ginting yang ada di Medan. Kiranya Tuhan menambahkan kuasa itu yang dari surga melingkupi kehidupanmu, sehingga dapat melayani pekerjaan Tuhan di sana dengan penuh kuasa otoritas surga. Dan itu terjadi bahwa Tuhan memakai hidupmu dan suamimu untuk menjadi pelayan Tuhan yang handal dan luar biasa. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Roh Kudus itu menyertai keluargamu, hidupmu, pelayananmu, dan jemaatmu yang engkau layani. Diberkati jenis-jenis usaha yang kau kerjakan dengan setia. Berkat yang baru, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya bahwa kemurahan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupanmu dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah sumber penolong satu-satunya dalam kehidupan kami. Walaupun awan gelap yang harus kami lalui, walaupun hujan deras turun itu terjadi, harus kami terjang untuk kami lewati. Kami percaya bahwa proteksi Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak hal dan perkara yang orang lain katakan itu mustahil. Namun kami percaya bahwa Tuhan kami di atas rata-rata. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang di atas rata-rata. Tuhan yang istimewa, Tuhan yang ajaib, dan kami percaya Engkau penuh kuasa dalam kehidupan umat-Mu yang setia dan percaya. Dalam berkat nama Yesus, bahwa pertolongan-Mu Tuhan itu sungguh ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan,
bahwa kami benar-benar menikmati kasih dan kemurahan-Mu di sepanjang malam hari ini sampai hingga besok kami menikmati kehidupan kami yang baru. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya, katakan amin. Amin. Shalom. Selamat malam, selamat menikmati istirahat dalam sukacita penuh karena Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Shalom. Mujizatnya disediakan bagiku. Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku